Halo Halo semuanya, semuanya, balik lagi di Gikshay Channel. balik lagi di channel kita dan kita baru aja lagi-lagi kita mencoba menonton film randomly Random tanpa ada tanpa ada ekspektasi dan ekspektasi, knowledge iya. sebelumnya. Jadi kita baru aja nonton film berjudul The Concerts The Concerts. at Hokyoku Department Store. Oh, itu pelengkapnya tuh ya? Judul lengkapnya. Oke, Iya. itu ini film animasi ya jatuhnya. Animasi, iya. Jepang yang terlihatnya sih memang seperti gaya-gaya animasi 2 dimensi. Jadi bukan Dua dimensi, bukan bahkan yang nanti ke dimensi, 3D. ya. Nah, sebelum kita ke plot deh, seperti biasa kita. Kalau secara background kita nontonnya sebenarnya Gigi tertarik dengan premisnya yang unik sebenarnya. Oh iya, iya. Di sinopsisnya apa sih Gigi? Jadi ceritanya ini tuh fokusnya di sebuah departemen store lah, di mana di situ itu pelayannya atau pramuniaga lah kalau bahasa bakunya Indonesia itu manusia. Tapi yang uniknya di sini konsumennya tuh binatang semua. Ya, dari Kayak segala macam binatang lah gitu. ya segala macam binatang lah ya, dari seluruh belahan dunia lah bisa dibilang kayak gitu, tumplek-tumplek di sini dengan problematikanya masing-masing, keinginan masing-masing. Jadi kayak apa ya di sana ya, binatang sama manusia teh 11-12 lah mungkin kalau digambarkan di sini. Permintaannya, tuntutannya teh sama, bedanya di sini pelayannya semuanya manusia semua. Ya, Ya. gitu. Dan ya udahlah, gue juga nggak Ya, ada nggak ada film yang pengen ya, ditonton juga ya, ya. jadi kita coba tonton ini. Nah, Dan muncullah film ini dengan tadi plot sedikitnya sudah dibahas sama Gigi tadi, dan memang di sini diceritakan tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai pramu-tamu lah ya. pramu-tamu Gue juga baru tahu bahasa Inggrisnya concierge itu. namanya Akino. Akino, Iya. dan dia melayani berbagai macam jenis hewan. Dan di sini diceritakan bahwa hewan ini dengan berbagai macam klasifikasi lah. Iya, dari yang gede sampai yang kecil, dari yang bersayap sampai yang di darat, berkuku, sampai yang langka sekalipun, yang langka, atau yang sudah punah sekalipun, yang ya. Punah, extinct. Ya, dan di sini sebenarnya ini jujur. Jadi makin tanda kutip makin terancam punah teh. Kalau di sini tuh manusia very important person, tapi di sini diidentifikasi sebagai very important animal, VIA gitu kan. Nah, di sini jujur mungkin akan bingung, gue akan agak sedikit bingung untuk mengulasnya seperti apa ya. Cuman gue akan coba ya gini, share aja Share ini mas share aja. Kita habis nonton sesuatu yang memang menurut gue itu mungkin gue selalu punya teori sendiri ya, bahwa storytellingnya Jepang tuh punya gaya, yaitu mereka akan menyampaikan sebuah visi yang ya udah gitu aja tanpa harus mereka menceritakan latar belakangnya. Iya. Makanya tadi gue ceritain, ini ada penjelasannya kenapa dunianya seperti ini, karena di sini diceritakan bahwa manusianya ya manusia biasa, tapi hewannya itu diceritakan seperti dipersonifikasi ya. Iya. Jadi kayak Zootopia gitu. Zootopia, kalau teman-teman nonton pasti mengingatkan akan Zootopia. Jadi kayak Zootopia, mereka bisa ngomong sama manusia dan kayak manusia aja gitu, berkegiatan seperti manusia gitu. Di sini yang jadi unik ya itu sebenarnya, dan secara plot nggak ada yang bener-bener blowing istimewa gitu, nggak ada. Maksudnya event ini tuh hanya cerita aja gitu, ya nggak sih? Jadi kayak menceritakan dari A ke titik B udah. Nah itu juga menurut gue salah satu ciri khasnya Jepang. Jadi nggak peduli mereka. Jadi kan pengen menceritakan sesuatu dengan penggambaran mereka. Nah yang jujur mungkin nggak tahu nih ya, di penonton case kita ini ada yang nonton nggak film ini, atau mungkin nanti setelah ini bisa nonton. Sekedar info, ini sebenarnya nggak kayak film-film Jepang yang lainnya di mana kita harus nunggu 2-3 bulan dari ini. Ini tuh baru rilis di Jepang 5 hari sebelum ini. Oh gitu. Jadi ini benar-benar CBI Pictures, terima kasih, masukin langsung di minggu yang sama bisa dibilang gitu kan ya. Di Jepang 20 Oktober, kita kebagian di 25 Oktober. Ya, dan ini film yang sangat simpel, durasinya cuma 70 menit. Jadi udah beres aja, karena kelihatan ini konfliknya juga nggak akan banyak gitu. Akan banyak. Dan gue nggak bisa, ini film nggak bisa dibilang jelek gitu. Cuma gue makanya agak kebingung. Jadi di sini ceritakan seperti itu, dan mungkin teman-teman yang nonton bisa nanti bisa share bahwa pandangan apa yang bisa ditangkap dari film ini. Cuman yang jelas film ini terasa sangat hangat sih. Ya, hangat, heartwarming. Menyampaikan sesuatu message bahwa ini ya tipikal Jepang, bahwa mereka ingin segala sesuatu, mereka ingin total ya. Khususnya dalam sini diceritakan tentang jasa service gitu. Dan ini sini udah ada subteksnya, dirasakan atau tidak dirasakan bahwa kalau Jepang tuh act of service-nya tuh tinggi sekali gitu. Total gitu kan. Yang bisa gue tangkap itu, dan di sini diceritakan juga, kalau gue rasa di sini pengen menceritakan ada message bahwa manusia tuh dulunya memang eksploitatif ya. Iya, eksploitatif. Dan mereka menyebabkan banyak jenis hewan itu jadi punah karena gitu kan. Bergerak bukan atas dasar kebutuhan tapi keinginan itu. Karena di sini
gua rasa kreatornya tuh pengen menampilkan sudut pandang dibalik ya. gitu. Dan jadi kalau misalnya posisinya hewan tuh jadi posisinya manusia gitu, si manusia jadinya yang dieksploitasi, tapi tanda kutip bukan soal kekerasan atau violence, jadi kayak gue tuh punya tuntutan ini nih, atau si hewan itu pengen barang ini, pengen ini. Nah, manusia itu harus bekerja keras untuk memenuhi itu. Dan di sini gitu, ceritakan bahwa kayak seperti slogannya adalah jangan katakan tidak. Lu nggak bisa ngomong enggak ke customer. Dan di sini yang tadi which is customer hewan itu ya tadi. Iya, jadi itu situ lucunya. Mungkin bener juga kita ngerasa nonton kayak pelempeng aja, tapi kayaknya ada pesan-pesan baliknya itu. Ini gue rasa pesannya banyak, cuman jujur sampai detik ini gue masih mikir apa ya, karena jujur gue tuh cukup suka film yang dibalut dengan metafora. Cuman ini susah gitu. Ini tema lucunya ini mah personifikasi gitu ke binatang jadi ke manusia, dan di sini temanya menurut yang saya tangkap dari impresi awal saya, ini tuh full circle aja. Jadi kalau kamu ngelakuin siklus aja kalau lu ngelakuin sesuatu pasti balik lagi ke kamu lagi gitu. Misalnya kayak gitu dari sini tuh bagusnya dengan durasi 70 menit mungkin agak kecepatan, tapi pesannya itu tuh tersampaikan bahwa dari awal sampai akhirnya ya balik lagi lingkaran itu, ya balik lagi aja gitu. Istilahnya kalau temen nonton misalnya si Akino pernah ngerasain itu, akhirnya dia ngelakuin hal yang sama ke orang lain, jadi kayak ada tongkat estafet lah kalau bahasa di sini. Jadi pay it forward lah kalau bahasa ini. Jadi kalau lo ngelakuin kebaikan pasti nanti lo bakal dapat kebaikan juga, itu sih. Cuman dibalutnya dalam retail atau commerce gitu, yang intinya pasar jasa itu sangat penting banget gitu kan. Kadang orang masuk ke toko aja ngelihat kelakuan atau servisnya aja, udah gitu kan. Karena kayak gitu ya, jasa itu bedanya sama produk kan. Kalau produk ya misalnya ya produk lo kalau kualitasnya ABC kan orang bisa menilai, tapi kalau jasa dari menginjakan kaki dari pintu departemen store aja udah dapat perlakuan tidak enak, akhirnya ya nggak akan kesini lagi ya gitu aja sih. Simpel itu sih pesan yang mau disampaikan. Cuman lucunya ini mungkin kadarannya atau penulis ceritanya itu ngambil sudut pandangnya dari metafora atau personifikasi si binatang ini, makanya seru aja gitu. Jadi kayak oke, memang nggak mind blowing kayak film yang kita nonton sebelum ini kayak Suzume atau animasi Jepang yang lainnya yang benar-benar ada subliminal message dalamnya. Ini mah ya udah aja gitu, film santai aja. Dan gaya animasinya sangat sederhana sekali. 2 dimensi banget gaya gambar. Teman-teman tahu ini studionya yang bikin Haikyuu juga, Haikyuu gitu. Volley gitu kan. Jadi kayak style-stylenya gitulah. Ya ini gitu. Film yang sangat, nggak tahu ini festival apa nggak sih? Enggak. Kayaknya kalau di Jepangnya ada sih kompetisi animasi kayak gitu. Cuman mungkin tidak sedetail Makoto Shin kayak gimana sih. Enggak, jauh banget lah kayak gitu. Jujur tidak istimewa animasi. Memang seperti ada yang pengen disampaikan dari film ini. Walaupun memang sampai sekarang juga gue nggak bisa menjelaskan itu secara analisis gitu. Gamblang gitu. Soalnya kita kayak nonton film yang hangat aja gitu, lewat gitu aja gitu. Makanya tadi gue kalau mau nilai gue jujur agak di bawah 7 sih gue, 6-8 nih gue tuh. Kalau aku sih di 7 pas 7. Iya. Karena gue juga nggak yakin semua orang mau aware dan mau nikmatin film ini. Ya mungkin teman-teman yang suka pemerhati animasi Jepang, gue rasa boleh lah buat nonton santai. Cuma memang tidak terlalu istimewa sih. Kurang lebih kayak gitu ya. Paling nggak lucunya sih ada beberapa hal yang kita kira kayak gini. Ya ini mah bukan apa, nanti teman bisa nonton sendiri lah. Kita kira di dunianya binatang teh sama kayak di dunia manusia. Ternyata di dunia binatang tuh ada yang hal yang beda gitu. Iya. Masih lucu sih di sini tuh kayak gambarkan dunianya cukup rapih lah. Kalau menurut kita tuh nggak bener-bener jiplak bener-bener enggak gitu. Cuman ini loh kalau di dunia manusia gini, di dunia hewan tuh kayak gini ya. Adalah clash-clashnya kayak gitu, lucu juga sih digambarkan dengan animasi Jepang yang simple kayak gini gitu sih. Kalau begitu ya, kita juga terlalu bisa mengkaji banyak dari film ini. Cuman sih ya untuk kalau misalnya lagi nggak ada tontonan, boleh lah. Iseng-iseng gitu lah. Ya untuk kali ini tontonan impulsif kita tidak terlalu yang nggak kayak yang terakhir yang Korea itu ya. Iya. Bagus lah itu. Iya. Oke sih ya, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa kalau mau nonton dan punya pandangan tentang film ini, punya info bahwa ini film itu diangkat dari mana, silakan share di komen. Share komentar di bawah. Jangan lupa subscribe juga teman-teman. Share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.